Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sania Prayetno. I am in banking class 5E and my student registration number is 21 05 07 20 53. I will present material about internal audit with lecturer Mr. Rizky Syaputra, SE, MSI, CPA, CBV, CRA, and CRP. Nah, untuk di bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi audit internal yang ada di bab 1, yaitu yang pertama ada definisi audit internal, yang kedua ada perkembangan audit internal, yang ketiga ada perbedaan audit internal dan eksternal, yang keempat ada kegiatan audit internal, dan yang kelima ada dua jenis kegiatan audit, yang terakhir ada di contoh kasus audit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi audit internal. Auditor internal di seluruh dunia bekerja dengan cara yang berbeda, tergantung dari lingkup audit yang diberikan oleh manajemen senior. Oleh karena itu, mendefinisikan audit internal adalah sulit. Menurut IIA atau Institute of Internal Auditor, audit internal adalah suatu aktivitas konsultasi yang independen, objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pemerintah. Menurut Sawyer, audit internal adalah suatu penilaian yang sistematik dan objektif oleh auditor internal dari berbagai operasi dan pengendalian dalam organisasi untuk menentukan bahwa 1. Informasi keuangan dan operasi akurat dan dapat dipercaya. 2. Resiko perusahaan diidentifikasi dan diminimalisir. 3. Peraturan dari luar dan dalam organisasi dipatuhi. 4. Target operasi tercapai. 5. Sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis. 6. Tujuan organisasi tercapai secara efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan internal audit. Internal audit telah berevolusi dari yang tadinya hanya akuntansi saja menjadi profesi yang berorientasi pada manajemen. Dulu, internal audit hanya sebagai saudara tiri dari auditor eksternal. Sekarang telah menjadi suatu ilmu tersendiri dengan fokus yang lebih luas. Perkembangan internal audit ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu pertama zaman kuno. Pada zaman Mesopotamia ditemukan catatan dengan tanda-tanda atau titik centang sebagai tanda verifikasi. Mesir kuno, Tiongkok, Persia, Yahudi juga terdapat catatan yang serupa. Contoh, orang Mesir meminta saksi untuk melihat gandum dibawa ke lumbung, kemudian meminta tanda terima bahwa gandum telah diterima. Roma kuno memperkerjakan hearing of accounts, para pejabat negara akan saling membandingkan catatan. Hal ini ditunjukkan agar tidak terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana. Yang kedua ada di zaman pertengahan. Ketika kekaisaran Roma runtuh, begitu juga dengan sistem moneter dan pengendalian keuangan, penguasa-penguasa yang kemudian muncul menuntut adanya bukti pendataan mereka, maka timbullah audit pertama. Kemudian muncul pencatatan ganda yang seperti kita kenal sekarang, yaitu debit dan kredit, yang menyebabkan audit diadakan dengan lebih serius. Revolusi industri. Audit yang kita kenal sekarang muncul pada zaman ini. Verifikasi audit lebih kepada mencocokkan antara catatan dengan dokumen pendukung.
Nah, yang terakhir ada di zaman masa sekarang. Pengusaha-pengusaha Inggris menanamkan modal di perusahaan Amerika Serikat. Mereka meminta orang untuk mengecek investasi mereka, maka didatangkanlah auditor Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi perbedaan auditor eksternal dan internal. Auditor eksternal yang pertama, pihak independen atau di luar organisasi. 2. Melayani pihak ketiga yang membutuhkan. 3. Fokus laporan keuangan dapat dimengerti dan akurat. 4. Kecurangan tidak menjadi perhatian utama kecuali ditandai adanya salah saji dalam laporan keuangan. Yang kelima, independen antara dengan pemegang saham. Yang keenam, review catatan pendukung laporan keuangan secara periodik. Nah, selanjutnya auditor internal. Yang pertama, karyawan organisasi. Yang kedua, melayani manajemen organisasi. Yang ketiga, fokus kejadian masa depan dengan mengevaluasi pengendalian internal demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, kecurangan atau fraud dalam setiap aktivitas menjadi perhatian utama. Yang kelima, independen dalam aktivitas yang diaudit. Yang keenam, review berkelanjutan terhadap aktivitas. Tujuan kegiatan audit internal. Kegiatan asuransi mempunyai dua ciri, independen dan objektif. Ciri ini mirip, namun tidak sama dengan auditor eksternal. Auditor eksternal adalah bagian dari kantor akuntan publik yang secara organisasi. Nilai tambah bisa terjadi dengan peran audit internal sebagai salah satu dari 3 lini pertahanan dalam pengelola risiko. Terpisah dari kliennya, sedangkan auditor internal merupakan bagian dari organisasi di mana ia memberikan jasa asuransi, memperbaiki dan menyempurnakan operasi organisasi adalah tujuan dari kegiatan audit internal bisa dicapai melalui perbaikan, saran, dan kritik. Selanjutnya saya akan menjelaskan 2 jenis penugasan audit internal. Yang pertama ada penugasan asuransi memberikan opini independen berdasarkan memberikan nasib penilaian yang independen atas bukti-bukti, melibatkan 3 pihak, yaitu audit internal, unit melibatkan 2 organisasi yang diaudit, pihak penggunaan hasil audit internal, biasanya direksi dan atau dewan komisaris, the board, dan manajemen senior. Tujuan, lingkup, dan teknik penugasan ditentukan oleh auditor internal. Selanjutnya, penugasan konsulting, memberikan nasihat atau advice yang diminta oleh bagian organisasi yang memerlukannya, atau dikenal sebagai klien atau engagement klien. Sebagai 2 pihak, yaitu auditor internal selaku pemberi jasa konsulting, penerima jasa konsulting, engagement atau klien. Tujuan, lingkup, dan teknik penugasan disepakati auditor internal dengan engagement klien. Yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh sebuah kasus audit aset tetap. Pada Desember 2006, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam wishlek atau tukar guling antara aset PT Industri Sandang Nusantara atau ISN, sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan aset PT GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam wishlek tersebut, PT ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi
di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang disingkat BPK semester 2 tahun anggaran 1998 sampai 1999 menyatakan Ruslank itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 121.628 miliar. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan, pabrik, dan mesin milik PT GDC senilai 63.954 miliar. Berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sukovindo pada 1999, penyusutan nilai aset pabrik milik PT GDC senilai 31.546 miliar dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayar oleh PT GDC sebesar 26 miliar. Dalam kasus Ruslank ini di atas, karena ketidakjelasan prosedur dan syarat-syarat tukar guling aset, sehingga sangat rawan untuk diselewengkan. Seharusnya keputusan tukar guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan kontrol yang baik. Selain itu, juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Diperlukan juga kontrol dari lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim pemilik yang memiliki kelengkapan mengenai status aset, dokumen kelengkapan aset, sehingga tidak ada manipulasi dari nilai aset tersebut, serta proses tukar-menukar. Walaupun menggunakan jasa appraisal, penilaian hasil tetap harus diawasi untuk mencegah kecurangan-kecurangan. Dari kasus di atas dapat dibuktikan bahwa PT ISN memiliki pengendalian internal yang sangat buruk, sehingga PT ISN rawan dicurangi oleh rekan-rekan bisnisnya maupun oleh oknum-oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungannya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibenahi oleh PT ISN adalah pengendalian internalnya. That's all my explanation of the material. More the least, I apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.